Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Kita memasuki hari pertama doa 10 malam, menyambut pencurahan Roh Kudus bagi setiap umat Tuhan yang ada di seluruh dunia. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut, membuka hati kita supaya Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau terus menjamah kami, Engkau terus ada bagi kami. Kami pegang janji-Mu yang menyertai kami sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami. Dan kami rindu Tuhan, selama 10 hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk diisi, dipenuhi oleh kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, jamah kami, ubahkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku jamaku, celikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Lebih sungguh katakan, ku sembah
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau memenuhi kami. Kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami. Dimanapun kami berada, kami berseru kepadamu. Oh haleluya. Terima kasih. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya. Di hadapan tatamu kami menyembah. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan, sehingga Roh Kudus mengubahkan kita melalui firman-Nya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah malam bersama, ibadah 10 hari untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan tentunya, tetapi dalam 10 hari ini memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan bagi saudara yang belum menerima pencurahan Roh Kudus, siapkan, buka hatimu untuk menerima baptisan secara roh. Untuk itu, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kenaikan-Mu ke surga membawa satu kabar baik bagi kami, khususnya kami kembali diingatkan tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus. Bapa, bahwa kami semakin mengenal pribadi-Mu, bahwa kami semakin hidup dalam tuntunan roh, bahwa kami dipersiapkan untuk menjadi saksinya Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membuka renungan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang luar biasa ketika Kristus naik ke surga, ketika Kristus mudik, ketika Kristus pulang kampung, Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia menyediakan surga bagi kita. Tetapi ada satu kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan judul perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak membiarkan kita sendirian. Kalau kita memperhatikan sama-sama, ketika Yesus terangkat ke surga, muridnya yang selama ini bersama-sama dengan Yesus tentu merasa khawatir, tentu merasa gelisah. Tetapi Yesus memberikan satu janji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ia akan memberikan Roh Penghibur. Ia akan memberikan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan 10 hari kita akan melihat bersama-sama apa karya Roh Kudus yang dikerjakan bagi kita orang percaya. Kita juga sebelum memasuki pengenalan akan karya roh di dalam kehidupan orang percaya, kita terlebih dahulu pada malam hari ini akan mengenal siapa itu Roh Kudus. Kalau kita sering kali mendengar Roh Kudus, maka kita perlu mengenalnya lebih jauh. Nah, kalau kita perhatikan, Roh Kudus adalah pribadinya Allah. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh yang keluar dari Allah. Kalau kita bertanya-tanya, kalau Roh Kudus adalah rohnya Allah dan ia keluar dari pribadinya Allah, lalu kemudian apakah Allah tidak ada? Kalau kita mendengar doa Bapa kami yang ada di dalam surga. Nah, kalau rohnya saat ini ada di tengah-tengah dunia, apakah berarti di surga Allah tidak ada? Nah, kita akan memperhatikan lebih lanjut. Kita akan memperhatikan lebih detail. Roh Allah, kalau saudara memiliki pola pandang, kalau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saya rohnya tidak ada, maka saya mengalami kematian. Karena roh saya tidak bisa terpisah dari tubuh, tidak bisa terpisah dari jiwa. Tetapi kalau dikatakan roh Allah, roh yang keluar dari Allah, kok itu bisa terjadi? Allahnya tetap ada di surga. Pribadi Allah ada sendiri. Tetapi rohnya ada di tengah-tengah dunia. Bagaimana itu maksudnya? Tentu jemaat yang dikasihi Tuhan kita tidak perlu bingung akan hal itu. Kenapa demikian? Karena Allah adalah pribadi yang multidimensional. Dia adalah pribadi yang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita, karena dia adalah pribadi yang dimensional. Nah, hal ini kalau kita perhatikan bahwa roh Allah adalah roh yang depart, roh yang to go out dari Bapa. Roh Kristus juga sendiri, bukan Roh Kristus, tetapi Kristus sendiri juga to go out dari Bapa. Tidak bisa terpisah dari Bapa, tetapi dia bisa menjadi daging. Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kalau menurut Yohanes yang pertama, dikatakan bahwa Roh Kudus berbeda dengan Kristus karena Roh Kudus tidak berdaging. Tapi Roh Kudus sendiri adalah pribadi. Ciri atau syarat sesuatu bisa disebut pribadi ketika sesuatu tersebut punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Makanya kita tidak heran kalau baca di Alkitab ada yang namanya kita bisa melakukan tindakan yang mendukakan Roh Kudus. Kata mendukakan ini adalah kehendak, perasaan. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa didukakan? Nah, hal ini juga kalau saudara bertanya, kalau begitu apakah Roh Kudus punya kehendak sendiri, Allah punya kehendak sendiri? Nah, kalau kita berdasar dari pernyataan bahwa Roh Kudus keluar dari Allah, artinya bahwa Roh Kudus ini tidak terpisah dari Allah. Tidak ada satupun tindakan roh Allah yang bertentangan dengan Allah. Untuk itulah kalau kita perhatikan dengan baik,
apa yang menjadi kerinduan yang ditaruh oleh Roh Kudus itu adalah kerinduan Bapa. Apa yang merupakan karya Roh Kudus itu adalah karya Allah. Karena Allah dengan Roh Kudus tidak dapat terpisah. Nah, dikatakan bahwa kalau kita melihat orang yang dituntun Roh Kudus tidak lepas dari yang namanya baptisan Roh Kudus. Kalau saudara bertanya apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus, kita harus melihat sejarahnya. Baptisan sendiri adalah sebuah tradisi Yahudi, bukan tradisi agama Kristen. Nah, kalau kita memperhatikan orang Yahudi memiliki yang namanya baptisan yang disebut dengan tevilah. Dikatakan ini adalah sebuah lambang kematian, sebuah lambang kehendak yang sudah dimatikan, adanya hidup yang sesuai dengan firman. Nah, lalu kemudian di dalam kekristenan kita juga mengenal ada yang namanya baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes juga sama, ditenggelamkan, mati dari kehidupan yang lama. Ini adalah baptisan pertobatan, adalah sebuah pengakuan bahwa mengikuti Kristus, mengikuti kehendak Tuhan. Nah, dikatakan atau baptisan Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, itu adalah baptisan yang dilakukan oleh murid-murid. Itu adalah baptisan yang kita kenal sekarang. Yesus Kristus sendiri tidak membaptiskan. Kenapa demikian? Karena Kristus tidak membaptis dengan air, tetapi Kristus membaptis dengan Roh-Nya, yaitu yang kita kenal dengan baptisan Roh Kudus. Nah, dikatakan dengan adanya baptisan secara roh, sama konsep dari baptisan adalah lambang kematian. Untuk itu, orang yang dibaptis secara Roh Kudus pun adalah sebuah kematian. Kematian apa? Kematian dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Dan kalau kita perhatikan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, baptisan air hanya terjadi beberapa detik saja. Tetapi baptisan roh terjadi seumur hidup. Ada satu tuntunan untuk semakin hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja, pribadi Allah yang aktif. Kalau kita mempelajari dalam bahasa Ibrani, pekerjaan kata Roh Kudus sendiri itu menggunakan kata ruah. Di Perjanjian Lama sering dimaksud di dalam, contohnya di dalam Habakuk 2 ayat 19, ini menggambarkan tentang nafas. Di dalam Kejadian 8 ayat yang pertama digambarkan dengan angin. Di dalam Ayub 34 ayat 14 dan ayat 15 digambarkan sebagai daya atau penggerak. Di dalam Bilangan 14 ayat 24 digambarkan sebagai sifat atau sikap seseorang. Dan di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 21 digambarkan sebagai pribadi roh. Nah, kalau kita memperhatikan dari kata ruah ini, dari pernyataan-pernyataan tentang roh sendiri, kalau disimpulkan memiliki pengertian yang satu. Semuanya memiliki kesamaan. Apa itu? Dikatakan menggambarkan sesuatu yang tidak kelihatan, yang bisa menghasilkan sesuatu yang kelihatan. Dan itu adalah pengertian dari Roh Allah. Roh Allah tidak kelihatan, tetapi Roh Allah bisa menghasilkan sesuatu yang kelihatan. Hal ini luar biasa sekali jemaat yang dikasihi Tuhan. Roh Allah kalau ditanya yang seperti apa bentuknya, memang tidak kelihatan, tetapi karyanya nyata di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Karyanya nyata di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Roh Kudus, peran Roh Kudus yang akan kita gumuli selama 10
hari ke depan, saudara, saya akan kasih gambaran sedikit. Roh Kudus adalah roh yang mengerjakan pembaharuan di dalam diri kita. Roh Kudus adalah roh yang menginsafkan dunia akan dosa dan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memberikan hikmat dan wahyu dan memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus juga adalah penolong untuk mematikan perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah-buah roh. Roh Kudus juga menolong untuk kita berdoa dengan doa yang benar dan menjadi materai dan jaminan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Roh Kudus juga menyertai, menghibur, dan memberi kemerdekaan. Roh Kudus mengubah orang percaya untuk jadi seperti Kristus. Dan Roh Kudus adalah pemberi karunia dan pemberi kuasa untuk kita menjadi saksinya. Kalau kita perhatikan, roh yang tidak kelihatan ini mengerjakan sesuatu yang kelihatan, bahkan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan ini adalah pribadinya Allah yang bergerak, yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan kenaikan Kristus ke surga, Kristus bersiap memberikan pencurahan rohnya, membaptis kita dengan rohnya untuk mengerjakan suatu kuasa dorongan yang dahsyat, yang mengerjakan di dalam hal yang tidak kelihatan, untuk menghasilkan sesuatu yang kelihatan, bahkan dirasakan oleh banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam doa 10 hari ini, siapkanlah hatimu, siapkanlah untuk menerima jamahan kuasa roh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersiaplah untuk menjadi saksi Kristus. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kenaikan-Mu ke surga memberi satu peringatan kepada kami bahwa Engkau siap membaptis kami dengan baptisan Roh Kudus. Kami buka hati, kami siap untuk menerima tuntunan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersiaplah untuk menerima jamahan kuasa Roh. Sampai berjumpa besok di waktu yang sama, di hari yang kedua, dalam perjalanan 10 hari untuk menerima jamahan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.